Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, rukun Islam yang nomor 2 adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat. Salat itu diibaratkan suatu bangunan. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat, sama halnya seperti halnya dia mendirikan agamanya. Tapi barang siapa yang tidak menjalankan salat, tentu halnya merobohkan agamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya tidak pernah meninggalkan salat, tidak pernah lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya meminta kepada kita untuk beribadah, dan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Seperti halnya firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang tidak dipinta untuk beribadah kepada Allah hanyalah hewan. Berarti kalau orang yang tidak mau menjalankan sholat, orang yang tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, apa bedanya dengan hewan? Kita manusia makhluk yang sangat sempurna. Allah ciptakan kita dengan sangat sempurna. Beraneka ragam manusia. Ada jangkung, ada pendek, ada mancung, ada pesek, ada putih, ada hitam, ada langit, ada bumi, ada siang dan ada malam. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Betapa sangat luar biasanya manusia. Dan Allah telah berikan semua fasilitasnya kepada kita. Dan Allah telah memberikan betapa banyak karunia-Nya kepada kita. Dan Allah hanya meminta kepada kita untuk senantiasa bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat TV One dimanapun Anda berada, sholat paling lama kalau kita hitung dengan menit, paling lama 5 menit. Itu pun berikut sama zikir. Ada sholat yang cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak. Tapi kita sholat yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru kita. Dengan pertama kita niatkan usolli, contoh sholat maghrib, usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tangan diangkatkan, tidak ada daya. Manusia pasrah, berpangkat apapun, mempunyai jabatan apapun, setinggi apapun jabatannya di dunia, ketika takbir Allahu Akbar mengisyaratkan bahwasannya manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat TV One dimanapun Anda berada, setelah takbir, ruku, sujud, bahwasanya manusia sangatlah kecil di hadapan Allah. Dan apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita sombongkan? Manusia tidak layak untuk menyombongkan dirinya. Berbicara, merasa saya paling pintar, saya paling kaya, saya paling ganteng, atau saya paling jelek. Udah jelek, merasa paling jelek. Sombong. Yang patut, yang boleh sombong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah menciptakan siang dan malam. Allah menciptakan kita. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Patut, boleh Allah sombong, karena Allah zat yang maha kuasa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Manusia apa yang mau disombongkan? Punya mata, pemberian Allah. Punya telinga, pemberian Allah. Punya kaki 2, pemberian Allah. Punya tangan, pemberian Allah. Punya kepala dan lain sebagainya, pemberian Allah. Apa yang mau kita sombongkan di alam dunia ini? Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, hidup di alam dunia hanyalah sementara. Yang kekal nanti di akhirat kelak. Oleh karenanya, marilah kita persiapkan hidup nanti di akhirat dengan memperbanyak beribadah kepada Allah
dengan memperbanyak taqarruban illallah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Salat dalam sekali salat 5 menit, sehari semalam salat 5 waktu, dikali 5 kali 5 25 menit dalam satu hari. Ketika menjalankan salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sehari semalam 5 waktu. Cuman 25 menit itu kalau sholatnya satu kali sholat 5 menit. Beda lagi kalau sekali sholatnya 3 menit, berarti 5 kali 3 15. Betapa cepatnya. Bedakan kalau kita lagi main-main sama teman kita, naik motor-motoran, jemping-jempingan, hura-huraan, main dan lain sebagainya. Tidak terasa 2 jam, tidak terasa ngobrol sama teman kita, teman lama kita, begadang sampai malam, bahkan lupa akan kewajiban kita, yaitu sholat. Ngobrol, sholat itu tidak lama. Marilah kita bersama-sama. Mau kapan lagi kita beribadah kepada Allah? Marilah kita bersama-sama tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Harta yang kita punya, harta benda, uang dan lain sebagainya, mobil, perkebunan, peternakan, itu wajib mengeluarkan zakatnya. Agar apa? Agar harta-harta kita menjadi berkah dan manfaat. Karena ingat saudaraku, yang bakal nanti dipertanyakan di alam kubur, yang pertama adalah sholatnya. Betul apa enggak sholatnya? Yang kedua, kita kalau misalkan mempunyai harta benda banyak, bakal ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, hartanya dibawa kemana? Ditasarufkannya betul atau tidak? Dibawa kepada jalan kebaikan atau tidak? Apakah harta segitu banyak dibawa ke jalan maksiat? Apakah dibawa berjudi, masang togel, dan lain sebagainya? Bakal ditanya sama malaikat. Bakal selamat atau tidak? Tergantung kita di alam dunia mentasarufkan harta itu kepada jalan kebaikan atau keburukan. Karena apa? Harta yang kita punya, harta yang kita miliki, di situ ada harta titipan daripada anak yatim, fiatu duafa, dan janda-janda tua. Ingat, janda-janda tua, bukan janda muda. Janda tua yang umurnya 80 tahun ke atas, bukan janda umur 17 tahun.